Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita hari ini? Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan moto gereja kita. GMI Jemaat Kana Marelan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus berapapun harganya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan dan sesama, itulah caranya. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Mari kita rendahkan hati kita. Merenungkan segala kemurahan Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang membawa kita pada pagi hari ini ada di tempat ini. Mari kita ucapkan syukur yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita berkat kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai pada hari ini dan kami boleh kembali ke tempat ini Tuhan. Untuk kami sama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati dan hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Biar puji-pujian kami ini Tuhan hanya boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan waktu ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang hadir di setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Agar kami boleh fokus
hati dan pikiran kami boleh tertuju pada Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu juga Tuhan boleh tersampaikan setiap hati kami. Biar kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Biar kami boleh merasakan kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kita dengan penuh sukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Masih dalam keadaan berdiri, mari sama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita boleh kembali duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian kita kembali. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari sama-sama kita mengimani lagu pujian kita ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi kita angkat pujian. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat Kau menjaga, ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, ketika Engkau berfirman bagi kami mendapatkan kekuatan dari firman-Mu. Karena Engkau
ada di dalam hati kami dan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami adalah milik-Mu, Engkau milik-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami mau serahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Biarlah segala beban berat dalam kehidupan kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau tahu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Engkau yang telah sediakan setiap jalan keluar bagi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau pada saat hari ini kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Seperti Maria yang menyediakan hatinya dan hidupnya untuk mendengar firman-Mu. Sehingga firman Tuhan hari ini boleh menguatkan, boleh memimpin hidup kami. Sehingga hidup kami boleh berbuah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini biarlah Roh Kudus yang menolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini dapat disampaikan sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap jemaat-Mu pada hari ini. Bahkan setiap jemaat yang ada di rumah, biarlah Tuhan juga urapi, biarlah Engkau hadir tengah-tengah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kalau kita sudah mendapatkan, kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari ayat yang kedua. Kemudian nantinya ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Ya, Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Bersama-sama, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, setiap masalah itu pasti terjadi ya. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami masalah ya. Baik orang kaya maupun dari orang kecil, dari kecil sampai dengan dewasa, lansia, pasti pernah mengalami suatu pergumulan ataupun masalah. Tema kita saat ini adalah mukjizat ya. Mukjizat yang mendatangkan keselamatan atau berkat dari Tuhan. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, beberapa mungkin tahun yang sudah lewat ada suatu berita ya, seorang ibu bunuh diri ya, oleh karena kesulitan ekonomi yang dia hadapi.
Bahkan dia mengajak kedua anaknya juga untuk meminum racun. Sehingga ibu dan dua anak ini akhirnya mati oleh karena racun yang mereka minum. Ibu ini merasa depresi ya. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Tidak ada jalan keluar baginya menurut dia. Sehingga dia mengajak anak-anaknya untuk meneguk racun. Sehingga satu ibu dan dua orang anak ini meninggal. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, terkadang kita juga mengalami persoalan dalam kehidupan kita. Seringkali masalah itu sering terjadi, ya, berbagai masalah maupun masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, hutang piutang, ataupun masalah keluarga dan yang lainnya. Terkadang membuat kita tidak berpikir panjang, ya, kita mengambil jalan pintas. Saya pernah mendengar juga tahun yang lalu, ya, ada seorang bapak-bapak, ya, dia menerjunkan diri, ya, bunuh diri dengan di Center Point itu mungkin pernah dengar, ya, nah, dari Siantar, ya, seorang bapak-bapak orang Chinese itu, ya, dia menerjunkan diri dari lantai 3 sampai kebahannya mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah ini yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah? Sehingga kita tidak pernah berpikir panjang, merasa hidup tidak ada pengharapan, bahkan keputusasaan, depresi merasuki diri kita. Ya, tidak sedikit orang Kristen juga yang meninggalkan gereja, bahkan kecewa dengan Tuhan karena menganggap Tuhan itu tidak mengangkat masalahnya, masalah yang terjadi. Nah, terkadang kita juga jenuh, ya, menghadapi masalah yang seringkali datang bertubi-tubi. Jika kita sudah mengalami hal ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap terhadap pergumulan yang sedang kita hadapi? Kita sudah memasuki tahun 2022, bukan berarti kita bebas dari masalah, Bapak Ibu, ya. Mungkin masalah yang kita akan hadapi itu lebih besar dari masalah tahun yang sudah kita lewati. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Ya, mari kita lihat pada ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Sikap yang pertama yang harus kita miliki yaitu kita menyadari, ya, bahwa Tuhan memakai masalah atau pergumulan dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita datang kepada Tuhan. Mari kita lihat pada ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yohanes pasal yang kedua ini menceritakan tentang sebuah pernikahan yang berlangsung di sebuah daerah bernama Kana, yang lebih dari 1 hari terjadi, ya, pada petang hari pada waktu itu, ya. Jadi pada waktu petang hari mereka sedang berdoa puasa, ya. Kemudian dalam upacara itu, ya, harus ada anggur. Kenapa harus ada anggur setiap ada pesta, ada pernikahan ataupun acara-acara yang lain pada saat itu? Karena anggur itu dianggap sangat penting, ya, dalam sebuah pesta orang Yahudi. Jadi kalau ada pesta tidak ada anggur itu tidak sah seperti itu, ya. Harus ada anggur, ya. Kalau orang Batak itu kan harus ada apa, ya, kalau pesta itu, ya, harus ada ikan arsitnya gitu, ya. Atau ada saksangnya gitu, ya. Kalau orang Chinese kalau Imlek itu harus ada apa? Kue bakulnya. Kalau nggak ada kue bakul nggak sah gitu. Nah, demikian juga orang Yahudi kalau buat pesta kalau nggak ada anggur itu nggak sah. Ya, nggak klop gitu, ya. Nah, jadi anggur itu dianggap sangat penting karena seperti yang kita anggap penting dalam hidup kita saat ini. Karena tanpa anggur itu tidak ada sukacita, ya. Bukan berarti anggur itu untuk mabuk-mabukan, tetapi dianggap sesuatu yang sangat penting bagi orang Timur Tengah. Nah, sehingga jika dalam suatu pesta kehabisan anggur itu sesuatu penghinaan, ya, yang memalukan bagi kedua mempelai.
Nah, seperti itulah pandangan orang Yahudi pada saat itu mengenai unsur anggur. Nah, di sini kita melihat bahwa Maria ya, ibu Yesus, dia melihat masalah itu. Apa yang dilakukan oleh Maria? Kalau kita lihat ayat 3 itu ia datang kepada Yesus. Ia mencari Yesus ya. Pada waktu itu Maria belum tahu bahwa Yesus dapat melakukan mukjizat ya di Kana. Karena apa? Karena disinilah Yesus pertama kali, di Kana inilah pertama kali dia melakukan mukjizatnya. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-11a, di situ dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Jadi ini pertama kali Yesus melakukan mukjizat sehingga Maria tidak tahu kalau Yesus bisa melakukan mukjizat itu. Nah, kita melihat bahwa bukti iman Maria itu terjadi pada 30 tahun yang lalu ketika malaikat menghampirinya. Ya, ketika Maria pada waktu masih perawan ya, malaikat Gabriel ya menghampiri Maria dan berkata bahwa anak yang kamu kandung itu disebut sebagai Immanuel. Jadi Maria beriman bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Maria sudah mengenal bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang sejati. Dia adalah Tuhan. Sehingga Maria langsung mencari Yesus ya. Ketika keluarga ya dalam pernikahan itu kehabisan anggur. Maria tidak mencari jalan lain. Biasa saja pada saat itu dia melapor kepada pemimpin pesta atau pergi ke toko ya untuk membeli anggur, tetapi dia justru mendatangi Tuhan Yesus. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibu Maria. Nah, bagaimana dengan diri kita ketika masalah datang? Kepada siapakah kita datang pertama kali? Kepada suami, istri, ataupun kepada pendeta, orang lain, konselor, dokter? Di manakah kita menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita setelah datang kepada semua orang baru kita datang mencari Tuhan? Namun bukan berarti kita tidak boleh meminta bantuan orang lain. Tapi siapa yang pertama yang kita cari? Nah, kita diajarkan pada saat ini untuk menempatkan Tuhan adalah pribadi yang pertama kita cari, kita temui di dalam doa kita. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan dan Raja, Juru Selamat kita. Mengapa kita mencari Yesus sebagai alternatif terakhir? Mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan. Karena kita terlalu mungkin sering mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan orang lain. Sehingga masalah yang kita hadapi itu tidak akan pernah selesai, tetapi semakin besar masalah yang kita hadapi. Dengan mencari Tuhan sebagai pribadi yang kita utamakan dalam hidup kita, maka Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama, bahwa Tuhan memakai masalah hidup supaya kita datang kepada Tuhan. Bukan masalah itu membuat hidup kita semakin tidak ada pengharapan. Kemudian yang kedua, Tuhan memakai masalah hidup agar kita percaya kepadanya. Mari kita lihat pada ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada ayat keempat ini menyatakan dan menunjukkan bahwa cara kerja Tuhan itu berbeda dengan cara kerja manusia. Ya, ketika masalah itu datang, Maria menemui Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus jawab apa? Ya ibu, saya akan kerjakan. Atau justru Tuhan menjawab, saatku belum tiba. Saat Maria datang kepada Yesus, masalah yang dialami tidak langsung diselesaikan oleh Tuhan. Ya, di sini Maria harus menunggu waktunya Tuhan bekerja. Menurut penafsiran ada jarak antara ayat yang keempat ya dan kelima, bisa saja itu 5 menit, 30 menit ataupun 1 jam ketika Tuhan mau menjawab atau menyelesaikan masalah yang terjadi di pesta pernikahan itu. Kita baca ayat yang kelima ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah, masalah yang dihadapi bukanlah sepele dengan beberapa jeda sebentar apapun akan menyiksa. Akan tetapi Tuhan tidak pernah bekerja
dengan terlambat. Ia selalu menolong tepat pada waktunya. Jadi pada saat Maria mendengar jawaban Yesus, ia tidak kecewa, tetapi di sini kita melihat bahwa Maria tetap percaya sepenuhnya, ya. Dikatakan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Artinya ada iman bahwa Yesus sanggup melakukan suatu mukjizat di tengah-tengah pernikahan yang punya masalah kekurangan anggur, Bapak Ibu. Nah, saat kita menghadapi masalah hidup, terkadang kita belum tentu benar-benar percaya. Apalagi ketika kita berdoa, mungkin bertahun-tahun tidak dijawab Tuhan. Kita pasti akan meragukan Tuhan dan kita mungkin bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Tetapi di sini Maria kita lihat bahwa imannya kepada Tuhan itu tidak berubah. Walaupun Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginan Maria, maunya harus hari itu saja, hari itu. Tetapi Tuhan memberikan jeda, waktu sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kecenderungan kita sebagai manusia, kita mau menyelesaikan masalah itu secepatnya, sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan punya rencana tersendiri bagi kita. Dan kita tahu bahwa jawaban Tuhan itu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Ketika kita menanti jawaban Tuhan, kadang kita berpikir negatif kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak peduli dengan masalah saya? Apakah Tuhan menutup telinga dan tidak mau mendengar doa saya? Apakah Tuhan sudah pergi meninggalkan saya atau Tuhan tidak peduli? Dan di sini sering ketika kita menantikan jawaban Tuhan, kita berpikir negatif kepada Tuhan. Pada Tuhan mengatakan bahwa Ia adalah Allah yang setia. Ia yang memanggil, Ia adalah Allah yang setia yang akan menggenapi setiap janjinya kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah kita diajarkan di tengah persoalan, masih adakah iman kita kepada Tuhan? Sehingga dikatakan Tuhan, masih adakah iman di bumi ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar seperti Maria. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan walaupun doa kita belum dijawab. Walaupun masalah kita belum diselesaikan, tetapi Tuhan sudah sediakan jalan keluar itu. Bagaimana kita menantikan jawaban Tuhan? Mari kita tetap terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita terus hidup di dalam firman-Nya, kita terus hidup dalam komunikasi dengan Tuhan, sehingga kita merasa tidak ditinggalkan, tetapi Tuhan dekat dengan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kemudian yang ketiga, mukjizat yang Tuhan buat dalam hidup kita, bahwa Tuhan memakai masalah hidup agar kita melihat pekerjaan tangan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-5 sampai yang ke-10 saya akan baca. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memakai masalah hidup itu kita supaya melihat bagaimana pekerjaan tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, solusi yang diberikan Tuhan adalah apa? Mengisi tempayan dengan apa? Dengan air. Ada berapa tempayan di situ Bapak Ibu? 6 tempayan ya. Nah, 6 tempayan itu harus diisi air dengan penuh. Ini air biasa, bukan air anggur, tidak. Tetapi air biasa. Jadi harus diisi penuh 6 tempayan itu. Nah, itu yang disuruh oleh Tuhan. Kemudian tempayan itu untuk apa? Pada zaman itu kalau di depan rumah orang Yahudi ya, tempayan itu diletakkan di depan rumah. Untuk apa? Untuk diisi air, dan orang yang mau masuk rumah dia harus mencuci
kakinya ya sampai bersih. Karena kalau di sana di daerah Yahudi itu kita tidak seperti di sini pakai sepatu tertutup, tetapi pakai selop ya, pakai selop yang bertali-tali itu. Jadi kalau jalan berdebu kakinya kotor, jadi harus kalau sebelum masuk rumah harus mencuci kakinya kembali sampai bersih gitu ya, baru boleh masuk. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi tempayan ini kan berisi air untuk membasuh kaki yang kotor ya. Lalu apa hubungannya dengan kehabisan anggur? Dengan mengisi tempayan air pembasuh kaki. Ya, kita membayangkan bagaimana pelayan-pelayan itu mungkin heran gitu ya, apa yang dimaunya Tuhan Yesus ini? Kita minta anggur kok disuruh isi air untuk cuci kaki gitu ya. Mereka bertanya-tanya mungkin dalam hatinya, tetapi mereka tetap melakukan taat gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pada ayat yang ke-8, setelah mereka mengisi 6 tempayan penuh dengan air, malah mereka disuruh mencedok air yang ada di tempayan itu dan diberikan kepada pemimpin pesta. Sedangkan air itu belum berubah menjadi anggur seperti air biasa. Ya pasti si pelayan ini pun diam saja gitu, tapi dalam hati kok suruh bagikan air anggur kok jadi air biasa seperti itu. Tapi mereka tidak protes ya. Lalu mereka mencedok dan diberikan kepada pemimpin pesta. Lalu pemimpin pesta tahu bahwa air yang dicedoknya itu berasal dari mana? Dari tempat pencucian kaki. Apakah ia mau meminumnya? Kalau kita tahu sendiri, kalau air minum di galon kita kecemplung cicak, kira-kira mau nggak kita minum? Pasti nggak mau ya, sudah jijik kita nggak mau ya. Tapi ini yang dilakukan, yang disuruh Tuhan Yesus, cedok air, ya kan? Air yang untuk pencuci kaki ya. Nah, kita kadang-kadang nggak ngerti cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan itu unik ya. Kadang-kadang Tuhan itu unik bekerja dalam kehidupan kita. Kadang nggak masuk akal gitu. Saya minta ini, kok Tuhan kasih yang ini ya? Saya doakan si A kok yang si B yang diapain Tuhan ya? Gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti cara Tuhan. Tetapi kita harus punya apa? Hati yang taat, Bapak Ibu. Hati yang taat, tunduk, nggak usah protes gitu kan. Tuhan bilang udah, kau ikutin aja, nggak usah protes. Yang penting endingnya baik untuk kamu gitu ya kan. Nah, jadi ini yang diinginkan oleh Tuhan ya, bahwa cara kerja Tuhan itu kelihatan mustahil bagi kita, namun sanggup melakukan perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, terkadang Tuhan mengizinkan masalah yang sangat rumit, pergumulan berat dalam hidup kita. Jika kita tidak mencapai titik di mana kita tidak berdaya lagi, dari manakah kita mengetahui bahwa Allah sanggup melakukan mukjizatnya? Ya. Ketika kita sudah menyerah, Tuhan aku sudah menyerah lah. Aku tidak tahu lagi lah bagaimana caranya ini. Baru di situ kita rasakan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika saya sanggup, saya kuat, pasti kita nggak akan pernah ngalami Tuhan. Betul nggak? Ya kan? Udah saya hebat, saya bisa lah. Nah, tapi kalau kita sudah menyerah, sudah nggak sanggup, di situ baru kita tahu, oh iya ya, ternyata Tuhan menolong saya ya. Ternyata saya bisa selesaikan masalah ini ya. Kok bisa ya saya selesaikannya ya? Bagaimana caranya ya? Nah, kadang-kadang kita tidak terpikir seperti itu. Tapi itulah cara Tuhan sangat ajaib dalam kehidupan kita. Ya. Jadi melalui masalah ini Tuhan terus bekerja. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Oke. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa Tuhan memakai masalah hidup agar kita menyatakan kemuliaannya. Saya bacakan ayat yang ke-11b. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu ceritanya, itu semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mau buruk kita alami, mau kita sukacita, senang, semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Dan ketika kita merasakan bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka kita
dapat menceritakan hal ini kepada orang lain. Disitulah kita bisa cerita tentang Tuhan kita. Kalau kita tidak punya masalah, bagaimana kita bisa cerita dengan orang lain? Kalau saya sudah ditolong Tuhan, gitu ya kan? Ya kalau kita cerita yang enak-enak saja, ya kayaknya lempang kali hidup ini ya kan? Tapi ketika kita punya masalah, cerita, bersaksi sama orang karena pertolongan Tuhan, orang baru percaya, oh iya ya, Tuhan kamu itu hebat ya. Tuhan kamu itu luar biasa ya, Tuhan Yesus itu ya. Nah, jadi dengan masalah itu kita bisa cerita, bersaksi bagi orang lain. Nah, minggu depan kita akan bersaksi. Ya, ada ruang kesaksiannya minggu depan. Saya persilakan untuk kita mendaftarkan diri. Mari kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Tahun yang sudah kita lewati, apa saja pertolongan Tuhan. Jangan malu kita bersaksi. Kita bersaksi bukan kita mau sombongkan diri kita, bukan. Tetapi kita mau menyatakan apa? Kemuliaan Tuhan. Supaya kita yang mendengar ini, semakin iman kita dikuatkan. Bahwa masih ada Tuhan yang menolong kita. Kalau Tuhan menolong dia, Tuhan pasti juga akan menolong saya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, jadi melalui masalah orang akan makin mengenal Yesus. Orang akan makin memuliakan namanya. Sehingga peristiwa yang terjadi di Kana ini adalah peristiwa pertama kali Yesus menyatakan kemuliaannya. Dan dilakukan justru dalam keadaan yang sulit. Tetapi disitulah mukjizat. Tuhan itu membawa keselamatan, berkat bagi orang lain. Mengapa dikatakan keselamatan? Karena dengan apa yang dilakukan Yesus dengan mukjizat ini, maka membawa orang untuk percaya, untuk mengalami Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Segala beban berat pergumulan kehidupan kami, seringkali kami tidak mampu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini ketika kami mengalami masalah kami tidak mengutamakan, tidak mencari Engkau Tuhan. Terkadang kami memakai akal pikiran kami Tuhan. Kami seringkali mengandalkan diri kami, kekuatan kami seakan kami bisa. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa setiap persoalan itu adalah berkat, bahkan memberikan keselamatan bagi kami untuk kami semakin mengenal Engkau, semakin mengalami Tuhan yang sangat luar biasa, yang begitu ajaib pekerjaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersaksi menceritakan setiap pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal Engkau, sehingga orang lain juga boleh hidup dan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami terus memberitakan kabar baik-Mu kepada setiap orang-orang, saudara-saudara kami yang belum mengenal Tuhan. Sehingga mereka juga memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Dan biarlah melalui pergumulan, melalui masalah yang kami hadapi, itu ada satu kesempatan kami untuk menceritakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Bapa. Sertai dan berkatilah setiap kami, Roh Kudus-Mu yang memampukan, menguatkan kami, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan-Mu pada hari ini dan selama-lamanya. Amin. Mari kembali kita mengangkat pujian kita. Mari dan kita imani pujian ini, bahwa mukjizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Bagi kita yang percaya kepadanya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Sekali kita berpujian kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Doa berkat. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita membuka kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Pada hari ini Tuhan berkata kepada kita semuanya, kiranya kasih Allah dari Bapa dan pengasihan daripada Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dari hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Warta dari Bu Sukri.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Apakah dari antara kita ada yang pertama kali hadir? Ada ya. Saya lihat ada ya jemaat yang sudah lama nggak datang bergabung kembali. Selamat datang ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita juga doakan visi gereja kita satu dalam 1 tahun, 1 orang yang sudah percaya membawa 1 jiwa. Ya, mari kita doakan biar Tuhan menolong sehingga visi ini boleh terwujud dalam hidup kita. Dan juga kita berdoa, kita mengikuti, marilah kita mengikuti persekutuan doa GMIKANA via Zoom. Yuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja yang punya HP, yang punya aplikasi Zoom, ayo gabung kita berdoa bersama-sama. Semakin kita berdoa, semakin kita mengalami kuasa Tuhan. Kurang berdoa, kurang mengalami kuasa Tuhan. Tidak berdoa, tidak mengalami kuasa Tuhan. Mari kita ikut berdoa. Ya, jadi persekutuan doanya itu setiap hari Rabu jam 7.15 ya. Nanti linknya akan dikirim di grup masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanggal 23 Januari 2022 jam 10.30 ini ada minggu kesaksian minggu depan. Jadi ada 6 orang, kita persilakan, masih tinggal 2 lagi. Siapa yang mau, mari hubungi saya supaya kita ngalami kita bisa menyaksikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ya. Biar orang lain dikuatkan dan kita semakin diteguhkan. Jadi yang mau silakan hubungi ya. Dan nanti tolong juga dikasih tahu apa yang mau disaksikan 5 menit aja. Sehingga bisa kita intisarinya ya. Dan dalam kesaksian itu kiranya kita hanya menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di belakang ada kotak persembahan sosial. Nah, mari kita berikan. Kita rencana program sosial, program misi kita mau membagi sembako, mau untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, itu membutuhkan dana. Mari Bapak Ibu, biarlah Tuhan sudah berkati kita, kita bisa memberikan untuk pelayanan Tuhan ini ya. Mari Bapak Ibu silakan, kiranya Bapak Ibu boleh berkenan mengisinya ya. Dan kemudian hari ini ada rapat majelis GMIKANA. Bagi Bapak Ibu majelis silakan dapat mengikuti rapat. Itu saja pengumuman dari saya. Apakah ada tambahan dari majelis yang lain? Tidak ada ya. Baik, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.